Alhamdulillah. Ternyata enak juga sebenarnya kalau di luar seperti ini, ya nggak? Gitu. Lumayan ya suasananya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, termasuk juga kita bisa kembali memulai aktivitas pekanan kita, walaupun mungkin nanti akan ada beberapa perubahan teman-teman ya, terutama karena memang sekarang kan jamaah kita bukan cuma di ruang lingkup Citra Raya dan sekitarnya ya, tapi ada juga daerah-daerah lain. Nah, karena ADD-nya cuma satu, Bang Manannya juga cuma satu, jadi kita juga harus membagi-bagi jadwal gitu. Jadi mungkin barangkali nanti ada momen di mana kajiannya dilakukan di sini, ada momen yang lain kajiannya kita lakukan di daerah Serpong barangkali ya. Yang dekat bisa merapat, terus kalau emang terkendala terlalu jauh, insya Allah nanti tetap ya kita ada videonya juga, mudah-mudahan ya. Karena kalau jadwal yang lain, kita bikin jadwal yang lain, untuk saat ini ya, jadwal Adit sama Bang Manannya masih agak sulit untuk kita atur-atur. Jadi kita baginya seperti itu aja. Ya. Terus juga pokoknya jangan lupa untuk semakin banyak bersyukur sama Allah yang sudah maha baik buat kita. Ya, karena dari membiasakan rasa syukur itu sebenarnya bukan cuma sebatas kita mengeluarkan kata alhamdulillah, bukan. Tetapi itu adalah sebuah proyeksi panjang banget di dalam, ya. Bahkan kalau rasa syukur kita bukan hanya di lidah, bukan hanya di mulut, sudah sampai ke pikiran, hati, dan juga perilaku, itu sudah menjadi indikator kedewasaan, kebijaksanaan. Ya teman-teman. Ya. Soalnya ada sebuah fakta yang sangat luar biasa nih teman-teman ya, terkait rasa syukur itu. Kebalikan dari syukur itu kan adalah kufur ya. Jadi kita melakukan penyangkalan terhadap nikmat itu namanya kan kufur kan. Ya. Dan seringkali kufur, terutama berupa keluhan-keluhan, itu muncul karena memang ya otomatis ya satu hilangnya rasa syukur. Terus yang berikutnya apa lagi? Karena ada kenikmatan yang luput ya dari pikiran kita, dari hati kita ya. Misalnya nih, kemarin juga udah ngasih tahu juga ya, kita mengeluhkan pekerjaan karena ada pekerjaan yang kita keluhkan. Kalau nggak ada kerjaannya, kira-kira kita ngeluhin itu nggak? Nggak ya, gitu. Kerja capek nih, ya iyalah wajar. Karena apa? Karena kita kerja. Dan ternyata kerja itu sebuah kenikmatan juga teman-teman. Ya nggak? Kita mengeluhkan anak, ngasuh anak capek. Ya nggak? Karena apa? Karena ada anak yang kita asuh teman-teman. Ya. Kalau nggak ada anak yang kita asuh, nggak ada yang kita keluhin. Ya. Gitu. Artinya sebenarnya mau secapek apapun ngasih anak itu adalah kenikmatan. Gitu. Apa mau anaknya diambil supaya tidak ada keluhan? Kan lebih sedih lagi dong, ya nggak? Ya. Kita mengeluhkan pasangan, suami mengeluhkan istri, istri mengeluhkan suami. Karena apa? Karena ada figur pasangannya di situ. Ada yang kita keluhkan. Ya, suaminya ada, istrinya ada, gitu. Yang jomblo mah nggak tahu gimana cara ngeluhinnya, ya nggak? Iya bang, ya kan? Gitu. Tiba-tiba Andre ngeluh ke AA, ya nih istri saya, lah istri saya, nggak bisa Andre, ya. Atau teman-teman di sini juga ya, yang masih gadis-gadis, yang masih perjaka-perjaka, nggak bisa tuh ngeluhin sesuatu yang tidak ada, gitu.
Artinya memang kehadiran pasangan kita, walaupun situasinya saat ini misalnya sedang berat, tapi figurnya ada. Kita mengeluhkan orang tua, punya orang tua begini banget, gitu kan ya. Jadi generasi sandwich nih, gitu kan. Karena memang masih ada orang tuanya, ya. Masih ada yang kita keluhkan, terlepas dari orang tua kita banyak keinginan, kurang bisa memahami dan lain sebagainya ya. Tapi figurnya masih ada, gitu. Ya, mengeluhkan pakaian, pakaiannya masih ada. Mengeluhkan pekerjaan rumah, mengeluhkan kita setiap hari harus memasak dengan penuh keterbatasan, mengeluhkan gaji yang tidak cukup, ya. Karena apa yang kita keluhkan itu ada. Maka kemudian itulah bedanya orang bijak, ya, orang yang dewasa. Dia akan mensyukuri yang ada dulu sebelum mengeluhkannya, ya. Dan mengeluh itu boleh, asal jangan sampai menyakiti hati, ya. Kita harus tahu batasannya, gitu. Yang namanya self love itu seperti itu teman-teman, kita tahu batasannya. Justru self love yang dia tidak ada batasannya, kemungkinan NPD atau penyakit mental yang lain, ya, gitu. Jadi harus punya batasannya juga kita, ya. Nah makanya itu tadi, ya, mengeluhkan tentang pertemanan, ya, punya teman begini banget, gitu kan. Karena apa? Karena ada temennya. Gitu. Mengeluhkan biaya sekolah karena memang kita masukin anak kita ke sekolah itu, gitu, ya. Ada kenikmatannya, ada, ya. Jadi itu tadi teman-teman. Maka tadi ya, bersyukur itu tidak pernah sederhana karena dia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kebijaksanaan dan kedewasaan. Kita ngelihat dulu gitu semuanya, ya bang ya, gitu. Mengeluhkan badan sakit karena masih ada badannya, ya kan, gitu, masih utuh. Mengeluhkan kaki cantengan, ada kakinya di situ, ya enggak, ya kan. Jadi kita tahu rasa sakitnya masih ada di kaki kita, ya. Dan itu benar-benar harga yang sangat mahal teman-teman, ya, ya bang ya. Masya Allah. Ini lagi gampang banget dehidrasi kita nih kan. Panas ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi teman-teman ya. Memulai hari dengan bersyukur terlebih dahulu. Insya Allah ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman insya Allah, dan termasuk kita di dalamnya ya. Insya Allah kita termasuk ke golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak, amin ya. Yang akan mendapatkan rasa cinta yang besar dari beliau, amin ya. Yang nanti akan menjadi orang-orang yang beliau cari pada saat tidak ada lagi orang yang mencari kita. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita aminkan ya. Jadi kita sangat butuh untuk bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Maka itu tadi ya bang, kita harus mengupayakan mengamalkan sunnah-sunnah sekecil apapun dengan penuh rasa cinta dan juga keikhlasan, ya, insya Allah. Motong kuku ikhlasin, ya nggak? Ikhlas nggak bang? Ikhlas lah, insya Allah ya. Motong kuku. Dan selain ikhlas kita juga lakukan dengan penuh rasa cinta, karena ini adalah bagian dari sunnah, gitu kan? Ya bang, senyum, ya senyum. Ketika ketemu sama orang, ya, berpapasan sama orang lain, kita tersenyum, senyum yang tulus ya, bukan senyum karir, ya nggak? Nah itu ketawa karir tuh. Hahaha. Iya, senyumnya tulus,
dari hati, ya nggak? Itu. Dan juga bukan cuma tulus, bukan cuma ikhlas, tapi kita ketika senyum kita paham bahwa ini juga adalah perintah Nabi. Gitu. Oh, Rasulullah seneng nih sama orang-orang yang senantiasa menebar senyum. Gitu. Saya mah kalau senyum muka saya serem gitu kan. Iya, dilatih aja teman-teman, ya, dilatih. Karena senyum itu bisa kok kita latih. Ya, hari kita bercermin, ya. Jadi dua senti ke kiri, 2 senti ke kanan, 5 detik gitu ya bang ya, 225 gitu, ya. Jadi jangan kepanjangan senyumnya, ya. Satu, bikin gigi kering, ya nggak? Ya. Yang kedua, mempengaruhi kewarasan, ya kan? Ya. Ya walaupun di sini juga tersenyum sama teman-teman, pasti akan selalu ada jeda, gitu. Tidak mungkin dari awal salam sampai dengan salam lagi nanti senyumnya nggak berhenti-berhenti ya, gitu. Harus itu mah ya. Jadi harus kita kontrol juga, ya. Jadi begitu teman-teman tuh dalam teknik komunikasi. Senyum yang memberikan efek itu 225, ya, 2 senti itu maksimal ya, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, 5 detik aja, ya, itu. Nanti dihitung sama dia bang, udah 5 menit, udah 2 menit belum ya katanya. Hitung ya. Jadi insya Allah kita latih, dan senyum yang seperti itu dia memberikan efek. Ya bang ya, memberikan efek kepada orang lain untuk ngikutin tersenyum juga. Ya, tapi kalau senyumnya cuma sedetik, gini doang langsung ya, nggak ngasih efek apa-apa, justru orang malah kaget, ini orang kenapa gitu kan? Aneh bener itu. Iya, aduh masya Allah. Ya, jadi itu poinnya teman-teman ya. Aktivitas sunnah yang kita lakukan, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, niatin dengan ketulusan yang sangat luar biasa, dan kita sedang menjalankan sunnah, gitu ya. Jadi pakai sendal kanan duluan gitu, ya kan? Bisa ya bang ya? Bisa ya. Pakai sepatu kanan duluan, pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki sama sepatu diupayakan sambil duduk. Kalau pakai sendal, beberapa ulama masih memperbolehkan sambil berdiri. Ya, karena emang kalau pakai sepatu mah udah agak repot ya, apalagi kalau ada talinya ya bang ya. Gitu. Makanya kita juga ajarin tuh anak kita ya, jangan sampai nih emak-emak nih ya, anaknya belum bisa pakai sepatu, boleh silahkan di mana aja, sebelah sini boleh, di mana aja boleh, ya, asal jangan sebelah sono ya, kejauhan, ya enggak, terus ngalangin jalan juga, ya. Ya khawatir ada yang baru datang semakin ke belakang, Ya. di Sebelah sini boleh, atau aja. sampai melingkar ke situ boleh, ya enggak. Iya, silakan. Asal jangan tangannya ya, sambil dengerin aja di nyabutin rumput gitu kan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi aktivitas sunnah tadi ya, itu juga sama penting. Apapun itu, membaca basmalah ya bang ya. Nanti melakukan semua kebaikan kita baca basmalah gitu, insya Allah. Oke. Nah, di kesempatan kali ini yang mau kita bahas itu adalah tentang bagaimana kita melepaskan emosi negatif ya teman-teman, rilis emosi negatif gitu. Ini banyak kitab yang membahas ini walaupun tidak secara spesifik ya, karena memang di kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu salafus soleh gitu ya, judulnya itu bukan judul-judul mental health issue ya bang, secara spesifik gitu ya. Enggak, kenapa? Karena ulama kita kan bukan Gen Z ya enggak? Ya, jadi bahasanya bahasa-bahasa zaman dulu, bahasanya bahasa-bahasa yang jauh lebih romantis ya bang ya. Riyadus Shalihin ya. Apa artinya Riyadus Shalihin? Tamannya orang-orang soleh. Masya Allah ya bang ya. Gitu, tamannya orang-orang soleh. Masya Allah gitu. Ya, kalau kita pengen tahu Fadhailul Amal ya kan, keutamaan amal-amal soleh, kita bacanya itu Riyadus Shalihin. Ya, itu penjelasannya sangat luar biasa. Terus di dalamnya ada pembahasan tentang mental health issue. Oh banyak. Ya, bahkan selalu dijelaskan. Misalnya nih bang,
membahas tentang sabar, tujuannya nanti untuk jiwa tuh kayak gimana gitu. Ya. Terus apalagi karangan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin gitu ya Bang ya. Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu atau cahaya-cahaya beragama gitu. Ya. Dengan apa? Dengan konteks kesehatan jiwa gitu. Yang banyak dibahas tuh kayak gitu. Ketika kita zikir, apa aja sih sebenarnya hubungan antara psikologis dan juga psikis yang mempengaruhi jiwa kita? Itu dibahas tuh di Ihya Ulumuddin gitu. Ya, walaupun kita nggak nyoret kita kayak di pesantren-pesantren ya, tapi kita belajar itu juga di sini teman-teman. Ya, walaupun ya udah versi terjemahnya lah ya, udah versi bahasa kita gitu. Jadi biar enak. Nah, ada lagi Al-Hikam ya, tentang bagaimana sebuah kebijaksanaan dibangun, dirawat dan dipahami gitu. Ya Bang, keren banget ya Bang. Ya enggak? Ibnu Athaillah. Oh, itu keren banget itu, Masya Allah ya. Itu pembahasan tentang kitab gitu. Cuma di situ enggak, masih banyak banget ya. Masih banyak banget. Apalagi seringkali ada kitab-kitab yang mensyarah atau memberikan penjelasan detail terhadap kitab yang lain. Itu banyak juga ya. Kayak hadis arba'in itu banyak banget tuh yang mentasrihnya, yang memberikan syarahnya ya, yang ngasih penjelasan secara detailnya itu banyak banget gitu. Dan itu juga sangat luar biasa ya. Yang belakang kedengeran suara A? Kedengeran ya? Alhamdulillah. Kalau enggak, kalau kurang masih sebelah sini ya, gitu. Mau dipanggilin tukang cilok nggak? Ya, yang bawa makanan silahkan ya, sambil dimakan. Ya, berbagi sama rekan di sampingnya gitu kan, silahkan. Ya, kalau suap-suapan khawatir. Sekarang isu LGBT lagi kencang. Nah, di sini teman-teman. Jadi para ulama itu sudah sejak lama memahami betapa pentingnya kondisi hati. Pengaruhnya itu luar biasa besar terhadap bagaimana stabilitas keimanan dan juga ketakwaan kita teman-teman. Ya, hati yang berkecamuk bikin ketakwaan juga remuk. Gitu. Kita lagi sholat ya, lagi sholat tapi ngebayangin cicilan, susah buat khusyuk, betul? Betul ya? Ya. Kita lagi pengen sholat duha ya Bang ya, pengen sholat tahajud, udah masang alarm tapi nggak bisa tidur, cuma gara-gara kemarin habis diputusin 7 kali gitu kan. Ya, ya kan apa ya, orang anak zaman sekarang tuh pokoknya kalau masalah sekecil apapun kudu bombastis lah, kudu viral gitu kan. Ya, nggak bisa tidur tuh Bang. Ya, bahkan ketika sholatnya aja gitu kan ya, kita pengennya berdoa gitu kan, tapi sepanjang sholat dari mulai Al-Fatihah aja kita lupa gitu ya, karena isi hati sudah dipenuhi dengan gejolak-gejolak hati gitu kan. Jadi pada akhirnya hati yang tidak sehat ini membuat ibadah kita pun menjadi tidak khusyuk, ya, sehingga derajat pahalanya pun menurun. Itulah kenapa kondisi hati itu luar biasa penting dan dia menjadi konsentrasi khusus bagi para ulama untuk menyembuhkan itu dulu. Ya, itu Bang. Dan seringkali urusan perukunan itu menjadi terlalu sepele ketika memang urusan iman, urusan akidah, urusan hati itu belum selesai. Gitu teman-teman. Kita yang biasanya ikhlas ya, ngasih apa-apa tulus, nggak pernah nengok lagi ke belakang, ya kan? Cuma gara-gara hati kita lagi kotor, ya. Kita sama teman kita ya, sama teman kita, pokoknya dia susah apapun itu kita bantu, ya.
Tapi kemudian ada sebuah kondisi di mana kita menemukan hati yang tidak nyaman, lagi punya masalah nih ya, masalah keuangan gitu. Terus, udah bantuin Andre nih misalnya ya, Masya Allah gitu kan, dibeliin mobil, dibeliin motor, bener nggak? Enggak ya? Misal ini mah, tiba-tiba lagi punya masalah. Kan yang kita pikirin orang yang paling dekat kan sama kita kan, ya, Andre lagi butuh bantuan nih, ya. Ya, dari sekian banyak yang udah kita kasih, kita minta 500 aja ada nggak? Gitu. Centang 2 sih, biru juga gitu kan. Agak dibalas-balas sampai 7 turunan. Dalam kondisi hati yang kayak gitu, kita jadi hitung-hitungan teman-teman. Iya nggak? Ini si Andre, gitu. Ya Andre ya. Padahal dulu nggak begitu kan. Kita kayak ikhlas-ikhlas aja. Karena emang tadi ya, dalam kondisi hati yang sedang rusak, ibadah pun juga tidak memiliki nilai teman-teman. Ya, itulah pentingnya kita menata hati kita dan juga kita merilis ya, melepaskan emosi-emosi negatif. Supaya apa? Supaya ibadah hati kita itu terus meningkat, supaya ketakwaan kita ya, ibadah fisik, ibadah harta, apapun itu yang kelihatan juntrungannya, itu pun mendapatkan derajat yang paling tinggi. Gitu teman-teman. Ya, bahkan banyak juga di kita yang disakiti oleh apa? Oleh ekspektasi kita terhadap ibadah kita itu sendiri. Ya, rajin sholat duha, kita jadi kayak nantangin Allah. Ya Allah kan udah sholat duha, ini kok rezeki kagak turun-turun gitu ya. Ya Allah saya kan udah berinfak gitu kan. Jadi kita udah mulai hitungan sama Allah. Di situ keikhlasan kita pun sudah terkikis juga tuh. Ya, ya Allah saya rajin tahajud, kenapa hati saya tidak diberikan kenyamanan gitu. Ya kan? Ya Allah saya rajin pengajian dan lain sebagainya, kenapa saya masih diselingkuhin gitu. Saya sudah melakukan semuanya gitu. Ya, karena memang meskipun kita tahu teori keimanan kayak gimana, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita puasa, tapi kalau kita tidak punya kemampuan melepaskan emosi negatif, emosi negatif itu akan menyerang keimanan kita, menyerang ketakwaan kita, gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Mungkin di sini juga ada teman-teman ya. Juga dulu sama tuh ketika di kampus dulu, kampus negeri, Masya Allah ya bang ya, pokoknya militansinya tuh luar biasa ya, aktivis kita bang ya. Sampai kemudian dari mulai celananya udah kita lihat kayak gimana, jenggotnya kita lihat kayak gimana ya bang ya, kerudungnya, cadarnya, Masya Allah ya. Tapi ternyata begitu seiring berjalannya waktu ya, ujian semakin bertambah, ketemu lagi dengan orang-orang itu perbedaannya udah Masya Allah ya gitu. Ya, yang dulunya bercadar, berhijab lebar, terus kemudian tiba-tiba dia memperlihatkan auratnya, rambutnya gitu ya, sampai sebegitunya. Karena memang itu tadi ya, kalau kita lihat secara umum betapa luar biasanya dia dulu mengamalkan ajaran-ajaran ya, gitu kan, sangat luar biasa, warok banget. Tapi itu tadi, ketika kita tidak punya kemampuan merilis emosi, hancur apa yang sudah kita bangun, gitu. Yang laki-laki juga sama begitu juga. Masya Allah ya, Masya Allah, solehnya luar biasa. Gitu. Tapi karena itu tadi ya, dihantam oleh ujian dan juga ekspektasi ibadah yang kita bangun, harusnya orang soleh begini, padahal justru seperti yang selalu sampaikan ya, semakin soleh kita, semakin besar ujiannya sebenarnya mah ya gitu. Tinggal bagaimana cara kita menata hati kita supaya istiqomah, supaya stabil gitu. Nah di sini itu yang mau kita bahas ya, ya Allah. Ya. Buka contekan dulu ya teman-teman.
Iya beneran nih kagak ada yang ngeluarin makanan nih. Gak apa-apa, nggak minta. Iya. Karena udah sarapan di rumah ya. Atau karena di sini nggak ada toiletnya ya bang ya. Ngeri itu kan. Iya. Ya paling nanti kalau ada yang mau ke toilet ada masjid sekitaran sini ya teman-teman ya. Gitu di Gardenia di apa di komplek yang ini namanya. Oh ya Pesona ya nggak. Itu ada gitu insya Allah. Iya. Kalau ke Anur kejauhan, apalagi ke Atakwa gitu. Kalau ke Atakwa berarti sambil kondangan ya, karena ada jamaah kita yang nikah hari ini ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan bagaimanapun memang hati itu adalah wadahnya emosi, ya. Dan itu yang harus kita pahami. Semakin sempit hati kita, maka kemungkinan semakin berat kita menampung emosi, terutama emosi-emosi yang negatif, ya. Semakin luas hati kita, maka semakin juga kita memiliki kesanggupan yang sangat luar biasa ya, dengan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menampung emosi, baik itu emosi punya kita ataupun emosi punya orang, gitu. Tapi kalau hati kita sempit, jangankan nampung emosi orang, buat emosi diri sendiri aja nggak bisa, ya. Bahkan kemudian kalimat thayyibah pun jadi menyeramkan gitu ya bang ya. Ya kan, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya bang, iya. Kalimat thayyibah tuh jadi kayak, aduh astagfirullahaladzim. Harusnya kan kalimat thayyibah itu menenangkan kita kan, jadi obat kan, ya. Dia jadi emosional venting gitu buat kita ya bang ya. Gitu, sorry nih ada istilah psikologi yang kemudian apa kayak gitu. Biar teman-teman penasaran cari sendiri ya. Apa tuh emosional venting maka V. Ya, cari sendiri aja. Gitu. Jadi hal-hal tersebut tuh. Nah, jadi yang pertama yang harus kita pahami ketika kita membahas tentang hati, ya, dan juga tentang emosi, kita harus pahami bahwa satu, hati itu adalah wadahnya emosi. Ya. Semakin sempit, semakin sulit. Ya. Semakin luas, maka kita akan semakin mudah. Dan tadi itu, kalau dia sudah sangat luas, jangankan masalah kita, dia akan bisa menampung masalah orang lain juga. Masalah istri kita bisa kita tampung. Masalah suami kita bisa kita tampung. Masalah anak-anak kita bisa kita tampung, gitu ya. Sampai masalah jamaah juga kita tampung, ya nggak? Atau tetangga gitu kan ya, gitu. Sampai akhirnya kita bisa buka jasa konsultasi, ya 50.000 semenit gitu. Lumayan ya, gitu kan? Ya, jadi karena saking luar biasanya ya. Karena kan zaman sekarang orang karena udah terbiasa dengan media sosial, kemampuan mendengar itu jadi kurang terlatih ya. Ya kan? Ketika kita ngedengerin curhat orang tuh, kita udah gak betah banget pengen komentar ya bang ya. Padahal kan orang curhat cuma pengen didengar aslinya mah ya. Gak butuh juga solusi dari kita gitu. Sebenarnya aslinya, kecuali kalau dia nanya, ya nggak? Gitu. Kalau dia nggak nanya mah jangan teman-teman. Cukup jadi pendengar aja ya. Cukup jadi pendengar. Tapi anak zaman sekarang kan kreatif banget ya, gitu. Ya udah lu PN aja deh ke gue gitu kan, ya. Padahal kan berbeda ya teman-teman, ketika curhatnya langsung gitu ya dengan PN ya. Gitu. Kalau kita sobat curhat emang kadang-kadang agak susah ya, karena jamaahnya banyak banget. Sehari itu yang masuk bisa paling sedikit 3 ya. Terus karena masalahnya dalam, kadang curhatannya juga banyak. Harus dibaca dulu, dipelajari dulu. Jadi sekalian kita disclaimer juga ya, kalau sobat curhat slow respon karena memang banyak yang sedang dibantu gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu dulu. Terus yang pertama tadi ya, kita paham bahwa hati itu adalah wadahnya emosi. Terus hati menjadi luas itu dengan apa? Dengan ilmu dan iman. Ya. Jadi hati itu akan semakin meluas dengan ilmu dan iman. Ya. Dan hati akan menjadi sempit dengan apa?
dengan cinta dunia, ya. Terus juga otomatis dong tanpa ilmu dan iman, ya. Kan tadi kalau buat memperluasnya ternyata segitu ya. Cuma ilmu dan iman aja, cuma 2 poin gitu. Tapi untuk mempersempitnya ternyata banyak banget teman-teman. 1, cinta dunia. 2, masalah bertubi-tubi yang tidak kita lepaskan ya, yang tidak kita rilis itu ya. Yang ketiganya kesendirian ya, kesendirian itu yang membuat hati kita semakin sempit. Dan di sini kita bisa melihat orang zaman sekarang demen banget sendirian ya. Bahkan di komunitas seperti ini kita ketemu sama orang-orang gitu kan, kita paling senyum doang. Kita bahkan tidak punya ekspektasi untuk pengen kenal orang yang ada di samping kita. Itu ya. Padahal bisa aja nanti sebelum kajian sambil nunggu Bang Andre, sambil nunggu Adidi, Bang Manan, kita nyapa dulu di samping, ya nggak? Kayak gitu. Jangan nanya merek jilbabnya, nggak usah, ya nggak? Takut nggak kebeli, ya. Gitu. Yang simple-simple aja, yang receh-receh aja, ya. Kita ajak ngobrol teman kita. Karena memang media sosial itu membuat kita nyaman dengan kesendirian, teman-teman ya. Dan itu harus kita lawan. Saya akan lawan, gitu ya. Ya. Jadi pulang kerja capek, apa yang ada di bayangan kita? Rebahan, main HP, ya nggak? Itu udah yang paling enak yang kita lakukan. Padahal ternyata itu adalah cara paling bagus buat apa? Buat ngancurin hati. Jadi mempersempit hati kita. Bisa jadi emang kita ketawa ketiwi teman-teman. Ketawa ketiwi kan, oh banyak lucu. Tapi kalau kita mau jujur, ternyata efek ketawa ketiwinya cuma berhenti sampai situ doang kan. Begitu HP kita taruh, udah selesai lagi. Wah udah kebanyakan nih, bosan banget sih lihat konten begitu aja. Kita taruh. Ngapain lagi ya? Ambil HP lagi. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah brain rot seperti itu udah jadi kebiasaan ya. Gitu. Dan itu adalah sebuah kondisi di mana memang artinya kita udah harus siap-siap kehilangan hati kita tuh. Kalau udah sampai kelebihan sampai sebegitunya ya. Apalagi nggak mau tidur sebelum baterai HP-nya habis. Ya. Kepaksa banget itu mah. Nah, efek yang lain, sisi lainnya adalah tadi kita akan kehilangan hati kita, ya. Kita akan jadi sulit untuk mendengarkan orang, gitu kan ya. Tidak bisa dikasih nasihat-nasihat yang positif, gitu kan. Pokoknya kalau nggak relate dengan kondisi kita, kalau orang itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita menganggap orang itu menentang kita. Padahal mah tidak demikian, gitu. Ya, Dre, mandri Dre, gitu ya. Itu kan, kita nganggap, nggak ngertiin amat sih, padahal kan cuma nyuruh mandi. Itu ya bang. Dan mandi juga yang enak siapa? Kita. Ya nggak? Kalau udah seger yang enak badannya kita. Cuma langsung tuh kayak, apaan sih? Gitu kan, ya bang ya. Jadi nah itu tadi, karena apa? Karena hati kita sempit teman-teman. Ya, jadi hati yang sempit. Orang yang terbiasa dan sudah terlalu nyaman dengan kesendirian, dia akan menghadapi masalah sekecil apapun juga langsung masuk ke ranah emosi. Karena hatinya tidak cukup kuat, tidak cukup luas untuk menerima itu. Gitu. Logis ya? Masuk ya sampai situ, ya nggak? Nah gitu. Dan itu dimulai dari kenapa kita sendirian, gitu kan? Makanya meskipun nanti kita sudah menikah, tetap harus punya lingkungan sosial ya teman-teman ya. Lingkungan sosial yang bagus, ya. Jangan lingkungan sosial yang toksik. Kalau ada di lingkungan sosial yang toksik, sebelum kita keluar dari lingkungan yang toksik itu, cari dulu yang bagus, ya. Dan kita harus aktif, jangan pasif pada lingkungan sosial yang bagus itu, ya. Minimal ikut ngomong dan punya andil di situ. Karena memang harus punya peran ya, harus ada keterikatan. Jangan hanya puas memiliki link, tapi harus memiliki connection, gitu. Ya, kadang-kadang kita cuma cukup punya link doang, gitu kan. Kerja, datang, selesai. Oh, link kita di situ. Tapi
Kita harus punya connection di situ. Datang ke sini pengajian sobat ngaji. Jangan cuma membangun link doang sama sobat ngaji, tapi bangun connection. Ya. Gitu. Biar dalam dia dan itu memperluas hati kita. Itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita semakin puas dengan kesendirian itu ya udah mati kita teman-teman. Mati rasa juga bisa. Gue mah udah terbiasa nyelesain semuanya sendiri gitu kan. Padahal orang yang ngomong gitu adalah orang yang lagi pengen minta bantuan sebenarnya ya. Sebenarnya orang yang ngomong kalau gue nggak butuh bantuan kok, itu adalah orang yang paling butuh bantuan. Ya, udah nggak apa-apa, gue mah udah biasa kayak gini. Itu sebenarnya adalah bentuk dari kalimat, ayo dong rangkul gue sini, butuh banget nih, hati lagi rusak gitu. Sebenarnya mah, ya. Oke Andre, jadi kalau bini kita ngomong kayak gitu ya Andre, harus peka. Iya nggak? Karena emang seperti itulah bahasa luka, ya. Gitu. Ya, jadi ketika bini, ya udah, aku mah nggak usah diajak aja. Oh, berarti itu adalah bahasa luka gitu bang, gitu ya. Dan cowok yang nggak peka langsung, ditinggalin gitu ya. Oh dia nggak mau ikut gitu. Ya udahlah mas, yang penting keluarga kamu seneng gitu kan. Oh berarti dia minta jalan-jalan nih, gitu dong. Ya. Ya sama, laki-laki juga gitu ya. Kalau dia sudah tidak menjawab pertanyaan kita itu, wajahnya tidak berpaling dari apa yang ada di depannya, maka artinya sebagai istri itu ada yang salah. Sama juga kayak gitu ya. Allah alam bisawab. Nah, terus tadi itu kan yang terakhir yang kita bahas ya. Kesendirian itu akan membuat hati kita sempit. Nah, tadi yang ketiganya. Yang keduanya tadi adalah ketika kita berhadapan dengan masalah yang bertubi-tubi yang kemudian tidak kita rilis. Ini kita simpen dulu. Kita bahas dulu yang pertama. Ketika memang kita itu, ya, coba ada yang mencatat. Yang pertama apa? Gak kedengeran. Kenapa Bu? Ya, ya. Di tengah situasi di mana secara tidak langsung kita dihadapkan pada standar media sosial yang menghipnotis kita, kalimat-kalimatnya itu menghipnotis banget nih teman-teman, ya. Media sosial atau video-video yang berasal dari Shopee, ya bang ya, yang berasal dari Tokopedia, gitu kan? Itu kan kadang dia suka pakai kalimat-kalimat yang sangat luar biasa ya, seperti misalnya nih, kita ambil contoh. Simpen aja dulu, nanti juga butuh, gitu ya nggak? Suka ada kalimat kayak gitunya kan? Itu teman-teman ngedengar kalimat kayak gitu 21 kali aja itu udah nempel di sini. Beneran? Nempel dia bang. Dan akhirnya itu kita yang tadinya nggak butuh barang tersebut, kita ada trigger buat beli. Padahal kalau kita hitung, kita nggak butuh-butuh amat. Gitu ya. Termasuk juga makanan nih. Ya. Awalnya sebenarnya kita biasa aja ketemu tempe sama nasi gitu kan. Tapi karena di situ kita ngelihat ya postingan orang-orang tuh kayak gampang banget beli makanan enak ya. Gampang banget beli makanan enak. Kayak oh iya nih aku habis beli lobster harga 500.000 atau 1 juta. Awal kita ngelihat kita akan langsung muncul, mahal ini mah, bukan buat kita gitu ya misalnya bang ya. Tapi kalau kita ngelihat video tersebut berulang kali, ya, 21 kali lebih, maka mau semahal apapun itu bakal kita beli teman-teman. Karena kita sudah terhipnotis, ya. Memang seperti itu propagandanya ya. Jadi yang dimaksud dengan standar TikTok itu bukan kemudian dia standar, yang itu kemudian muncul di situ, ya. Enggak. Bukan sesederhana itu. Ketika kita terlalu sering melihat, misalnya gini, ada selebgram sering tampil membawa tas bagus, mahal, merek tertentu. 21 kali kita lihat, kita ke-trigger untuk membeli tas. Walaupun bukan merek yang sama. Gitu. Jadi bukan berarti mereka ngasih standar terus nasehatin kita buat beli, bukan. Justru
soft banget gitu ya, cara otak kita itu gampang setuju dengan itu. Termasuk kebaikan juga sama teman-teman. Kebaikan begitu juga. Ya, ketika kita sangat sering, teman-teman 21 kali ngedengerin nasihat untuk sabar di sini, ya, meskipun kita di awal kayak, apaan sih, Adidi ngerti apa, masalah saya gitu kan. Tapi kalau 21 kali nggak denger, ayo kita sama-sama bersyukur, itu akan membuat terbiasa teman-teman. Ya, nanti ketika berhadapan dengan masalah juga kita bisa langsung netral. Karena setiap minggu selama 21 kali pertemuan gitu ya Bang ya, kita ngedengar sabar, kita mendengar ikhlas, kita mendengar syukur. Teman-teman yang dulunya gunting kuku biasa aja, ketika udah ikut pengajian sama kita lebih dari 21 kali, setiap kali gunting kuku udah langsung ingat, oh ini sunnah gitu. Gitu kan? Ya, mungkin yang udah ngajinya sering udah mulai ngerasain, oh iya juga ya begitu. Karena memang seperti itulah ya kemampuan kita. Dan itu tadi, terlalu mencintai dunia pada akhirnya akan menghancurkan kita. Gitu. Karena aslinya hati kita hanya bisa menyimpan satu cinta dan turunannya. Kalau dia sudah diisi dengan cinta dunia, maka dia akan menolak cinta akhirat. Gitu teman-teman. Ya. Dan akan semakin sempit juga tuh. Bahkan cinta dunianya juga akan ngajarin kita pelit gitu, karena kita merasa itu tuh harus ada di situ karena hati kita selalu sempit ya. Tapi kalau hati kita diluaskan oleh iman, oleh cinta kepada Allah, kan dia jadi membesar sehingga dia cukup untuk menyimpan cinta-cinta kepada yang lain, cinta kepada sedekah, cinta kepada santunan, cinta kepada puasa, cinta kepada lingkungan, itu bisa masuk karena memang cinta yang utamanya itu adalah cinta kepada Allah, sehingga hati kita menjadi luas gitu. Tapi kalau kita ngebangunnya tadi ya cinta kepada dunia kan sempit, maka ya udah cinta yang lain juga itu sulit buat masuk dan juga kita akan cenderung pelit gitu ya. Ngapain nih saya ngasih, orang saya juga butuh gitu. Terus ketika pun ngasih juga yang ini aja yang jelek gitu ya, karena memang tadi kecintaan kita pada dunia membuat semuanya itu selalu berdasarkan kepentingan-kepentingan dunia juga ya. Dan itu juga akan membuat tadi ya hati kita menjadi sempit dan hati kita menjadi mati gitu ya. Ya silahkan teman-teman, nggak ada masalah kita menggunakan media sosial. Alhamdulillah kita juga syiar dakwah kita di media sosial ya. Kalau kita masih suka melihat hiburan-hiburan, nggak apa-apa juga, ya. Tapi usahakan kita harus tahu batasnya, ya. Kita harus tahu batasnya. Bahkan, alhamdulillah saya selama ini tidak pernah nonton sesuatu yang men-trigger saya untuk belanja. Saya cuma nyari hiburan aja, nggak apa-apa juga. Tapi jangan berlebihan, karena, ya. Cinta kita pada dunia yang membuat kita tertawa melampaui batas itu juga bikin hati kita sempit. Dan bukan cuma sempit ya, tapi mati dan juga beku ya. Orang yang kebanyakan ketawa nggak bisa tuh berempati melihat penderitaan orang-orang gitu ya, yang sedang berusaha gitu. Nggak usah kita ngomongin kondisi Palestina yang sangat luar biasa gitu ya, nggak usah. Ngelihat orang lain aja ya, sampai kemudian mohon maaf gitu, bikin ngerjain ojek online gitu ya Bang ya. Itu kan orang yang bisa sampai ngeprank kayak gitu, itu otomatis berarti hatinya udah mati ya. Gitu. Dia udah nggak peduli lagi tuh. Ada orang susah yang sebenarnya sehari itu mungkin cuma bisa dapat 50 sampai dengan 100 ribu per hari ya, buat anak istrinya makan saat itu. Uang tersebut harus hangus cuma gara-gara di prank belanja apa gitu, misalnya makanan atau apa gitu kan, dengan sistem COD ya nggak? Kan banyak tuh yang kayak gitu. Kalau orang udah hatinya mati mah ngetawain kan, ketipu nih gitu. Buat dia itu lucu, gitu ya. Bahkan sebenarnya ciri pertama gitu ya Bang ya, kita berkomedi, ngelucu itu, tertawa itu sunnah, berhibur itu sunnah. Tapi kalau kita udah ngetawain penderitaan orang, itu udah penyakit mental ya. Gitu. Ada komedian mukul-pukulan terus diketawain, itu udah kita
udah harus hati-hati tuh. Kalau kita ikut tawa juga, berarti hati kita sudah mulai beku, hati kita udah mulai membatu, gitu. Atau ngerjain narik kursi sampai dia jatuh. Dalam definisi AAS itu nggak lucu ya, itu nyakitin, ya nggak, gitu. Karena bahkan orang bisa lumpuh kalau yang kenanya adalah tulang ekornya. Kalau udah kayak gitu kan udah nggak lucu kan. Seperti kemarin, ya komentar pedas terhadap pasien BPJS ya nggak, yang kemudian ternyata di waktu yang sama orang tersebut meninggal. Ya, itu juga kan berarti dia empatinya udah hilang, gitu. Karena dia terlalu fokus sama masalah dirinya aja, ya. Nah makanya itu tadi, terlalu cinta dunia pada akhirnya akan membuat hati kita sempit, ya, dan hati kita membatu, gitu. Ya. Nah barulah kemudian yang keduanya ini, ya tadi udah sebutin beberapa kali. Yang kedua apa coba teman-teman, yang kedua? Kenapa? Kesendirian. Yang ketiga Bu, bentar. Apa? Yang keduanya tadi? Ya, masalah yang bertubi-tubi itu teman-teman, yang tidak pernah kita rilis. Nah inilah yang mau kita bahas sekarang. Itu ya Bang ya. Jadi kita selama kita hidup di dunia, otomatis ya kita akan dihadapkan pada ujian, gitu. Memang dunia mah tempatnya ujian, bukan tempatnya kenikmatan. Tetapi Allah nitipin kenikmatannya tujuannya supaya kita enak dalam beribadah, gitu. Ya, misalnya ibu-ibu yang melahirkan ya Bang, melahirkan normal atau yang sesar juga sebenarnya efek setelah sesar itu kan sakit juga. Kenapa ibu-ibu sampai bisa punya anak banyak? Padahal kalau ditanya ngelahirin sakit nggak, pasti jawabannya sakit. Tetapi di situ sangat luar biasa ya, Allah memberikan rasa lupa karena sakit yang terlalu. Itu ya Bang. Terus mencintai anak itu dibuat cinta yang sangat luar biasa sama Allah, ya. Sehingga Allah sering banget nyebutin, atau Rasulullah juga dalam sebuah hadis dan hadis qudsi tentang situasi ini, ya, situasi rasa sakit, gitu. Cintanya seorang ibu itu juga dikasih tahu sebagai bentuk dari Rahman dan Rahimnya Allah juga, itu yang diturunkan kepada figur wanita, itu ya. Karena kalau perempuan ingat betapa sakitnya melahirkan, nggak ada perempuan yang pengen ngelahirin, habis manusia itu, nggak usah diracunin ya Bang ya, nggak ada. Itu cuma karena Allah ngasih rasa lupa terhadap rasa sakitnya, jadi seorang ibu mau melahirkan lagi, itu ya. Nah di kondisi seperti ini kita harus bisa benar-benar memahami bahwa memang tadi ya, Allah memberikan kenikmatan kalau kita bisa memahami itu nikmatnya di mana. Karena memang dunia itu tempatnya kita diuji, gitu. Ya, nanti kenikmatan yang hakiki itu adanya di surga. Ini konsep ini kita pahami dulu, bukan karena Allah jahat sama kita, tapi karena memang Allah itu sudah menyediakan tempat terbaik dan itu butuh effort. Ya, sama kita juga, kita hanya ingin ngasih yang terbaik buat orang yang baik juga sama kita. Kalau orang yang ngeselin mah kita malas. Ya nggak, lihat mukanya juga udah nggak usah lah, ya kan? Atau sebelum ngeliat mukanya juga dia baru ngomong pengen main, kita langsung kayak menyibukkan diri sendiri, gitu kan? Oh nggak bisa nih, lagi ada agenda gitu kan? Ya agendanya apa? Telepon gitu, agendanya nyuci gitu kan? Bikin kesibukan kita ya, kayak gitu. Itulah kenapa Allah juga memilih ya siapa orang yang mendapatkan kenyamanan yang lebih itu, gitu. Nah. Jadi menghadapi seperti itu kita harus paham dulu nih, ya polanya itu kayak gimana, gitu. Sebelum kita tadi ke yang rumusnya itu seperti itu. Nah di sini teman-teman, ketika kita berhadapan dengan emosi ya, kita akan dalam konsep agama kita itu ada yang namanya bentuk
emosi dalam bentuk kemarahan dalam agama kita itu terbagi ke dalam 3 ya. Jadi yang namanya kemarahan itu juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ghadab ya. Yang pertama itu ghadab. Yang keduanya itu adalah huzn gitu ya. Huzni ya, bukan husni ya. Huzni. Jadi nanti kalau ngasih nama anak kita harus tahu bedanya ya, karena artinya beda. Husni sama huzni. Husni itu artinya kebaikan, ya. Kalau huzni itu artinya kemarahan, kesedihan, itu. Ya masa nama anak kita sedih, kan? Iya. Sama husni begitu juga, itu bang. Ya. Sama yang berikutnya adalah khauf, gitu. Ya. Jadi ini nanti apa sih bedanya? Ya. Emosi dari ghadab, terus juga husni ya, huzn, terus sama khauf gitu. Ini apa aja bedanya? Gitu. Nah, kalau ghadab itu adalah sebuah kemarahan, dendam gitu. Ini adalah sebuah ego yang terluka karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Baik itu merasa diperlakukan tidak adil oleh makhluk atau oleh keadaan, itu ya, sampai ada yang nyalahin takdir dan lain sebagainya gitu kan. Oh, kita diperlakukan buruk oleh teman kita gitu ya, oh itu masuknya kategori ghadab gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kalau huzn itu kemarahan karena kesedihan dan juga penyesalan ya, sedih sangat luar biasa, akhirnya muncul sebuah emosi dan memunculkan juga kemarahan juga ya, dan itu sedih yang sangat luar biasa ya, dan juga penyesalan terhadap masa lalu gitu ya. Dan ini bisa sampai membuat orang itu memiliki ketidakmampuan menerima takdir. Jadi nyalahin takdir itu udah berat ya. Nauzubillah, sampai kemudian dia tidak mau lagi beribadah gitu ya. Nauzubillah min dzalik, sampai kemudian murtad. Nauzubillah min dzalik, ada juga yang seperti itu gitu kan ya. Ya, karena ketrigger ya, itu husni. Gitu. Nah, kalau khauf itu muncul karena kurangnya tawakal. Kita tidak bersandar kepada Allah atas semua apa yang kita rasakan, masalah-masalah yang muncul ya, gitu. Tidak ada ketawakalan, tidak ada kesabaran, itu juga masuk ke dalam kategori ini gitu ya. Jadi di sini kalau khauf itu sudah langsung masuk ke seolah-olah kita kayak, oh Allah mah nggak sayang sama gue gitu, kayak gitu teman-teman. Itu masuknya ke khauf. Tiga-tiganya bahaya lah, tiga-tiganya ya bang ya. Gitu. Nah, ini adalah level emosi manusia yang sudah sangat dalam ketika dia tidak pernah kita lepaskan. Itu. Jadi teman-teman, kalau emang teman-teman apa-apa, nggak usah sok-sokan bilang saya nggak apa-apa. Ya, jangan seperti itu. Enggak kok, gue nggak apa-apa. Kalau emang kita apa-apa, akui aja. Ya, nggak usah sok kuat, nggak usah sok elegan, nggak usah si paling cool gitu kan. Ya, bahkan manusia yang sudah paling sangat luar biasa soleh pun dalam kondisi hatinya tersakiti ya, tetap mengadu sama Allah teman-teman. Ya, Rasulullah itu selalu merilis emosinya. Ya, cuma beda, gayanya lebih elegan. Pada saat Rasulullah itu diusir dari Taif ya bang ya, itu beberapa mungkin ada yang udah tahu ya, coba kita ulang lagi. Itu kan Rasulullah lagi nyari tempat kan ya, karena udah susah banget nih, susah banget di Mekah itu, udah nggak diterima, udah nggak boleh ya, siksaannya udah berat. Rasulullah nyari tempat, termasuk diantaranya yaitu datang ke Taif. Dulu ya.
Dan di situ apakah Rasulullah sok kuat? Enggak. Padahal kalau kita hitung, beliau adalah manusia yang paling kuat. Ya, tidak pernah ada manusia lain yang lebih kuat menghadapi permasalahan hidup duniawi selain beliau. Tantangan kita nih di Sobat Ngaji ketika berdakwah luar biasa banyak ya Andre ya. Tapi tidak pernah sebanding dengan tantangan dakwah beliau. Sejauh ini kita mau bikin pengajian nggak pernah tuh ada orang yang naruh duri di depan pintu rumah A gitu, nggak ada. Ya, apalagi sampai ngelempar kotoran, buka pintu ngelempar kotoran gitu ke muka, nggak ada kayak gitu. Sampai diboikot nggak ada juga. Ya, kalau cuma susah nyari perizinan sih ya nggak. Atau kemudian ada oknum-oknum yang tiba-tiba minta jatah banyak. Gitu. Acara kemarin tuh acara gede kan sampai viral kayak gitu, jumlah ribuan, itu banyak tuh oknum-oknum yang minta ya. Teman-teman di sini minta bantuannya ya. Kalau ada keluarga, sahabat yang memang beliau adalah oknum-oknum yang kita maksud, mohon pengertiannya. Kita mah lembaga kecil, gitu kan. Bahkan uang infak kita aja nggak kita pakai buat pribadi ya, tapi kita salurkan untuk kegiatan sosial. Gitu, nggak ada yang kita ambil. Jadi jangan minta berlebihan juga, gitu kan. Ya kopi-kopi mah kita kasih juga sih sebenarnya Mas Andre ya gitu, kita juga maklum, tapi jangan minta lebih daripada itu kayak gitu. Masa udah kita pengen nolong orang kita masih dipersulit juga ya kan ya. Jadi kalau yang punya saudara seperti itu mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ya gitu. Kalau yang saudara-saudaranya di sini masuk ke dalam kategori yang kita maksud ya. Nah, Rasulullah pun merilis emosinya teman-teman ya, merilis emosinya berhadapan dengan seperti itu. Terus ketika juga ada pada tahun-tahun kesedihan ya, Siti Khadijah wafat, pamannya Abi Thalib wafat, terus umat Islam itu diembargo ya, nggak boleh dikasih apapun, jualan juga nggak boleh dibeli gitu bang. Sampai saking miskinnya, karena di zaman itu kan alas kaki itu berasal dari kulit hewan ya. Itu kulit hewan direbus berjam-jam gitu ya bang. Supaya apa? Supaya lunak. Atau tidak direbus ya, karena waktu itu juga ya di sana mah panas kan. Gitu. Mereka masukin air ke dalam wajan, air itu dibiarkan begitu saja di bawah terik matahari. Supaya apa? Supaya sendalnya lunak dan bisa dimakan, bang. Gitu. Dan itu bukan akhir, karena sebelum sendal yang dimakan itu apa? Tali, gitu kan ya. Tali kekang, gitu kan ya. Terus tali yang mengikat di pinggang, gitu. Kan baju zaman dulu itu nggak dibuat seukuran ya, tapi dibuatnya gede. Terus supaya nggak ketebak angin, orang zaman dulu itu ngikat bajunya di pinggang, dan kadang-kadang ikatannya itu kan pakai kulit hewan. Itu makanannya kayak gitu teman-teman. Ya, jadi jangan kita anggap sama kayak sekarang kulit kerupuk gitu kan ya, kikil kayak gitu, bukan. Itu mah dari awal emang udah dibuat lunak, lembek ya. Ini mah enggak. Apakah berhasil lembek? Enggak. Diceritakan bahkan sampai kemudian gigi-gigi pun terlepas karena saking alotnya gitu ya. Rumput mah udah habis, udah nggak bisa ya kayak gitu. Jadi udah sangat luar biasanya itu. Di kondisi seperti itu Rasulullah tadi tetap mengadu sama Allah, enggak sok kuat ya. Di hadapan umatnya mah ya kuat, Rasulullah harus menjadi solusi gitu. Tapi di hadapan Allah tidak itu ya. Karena beliau tahu itu ya, karena beliau tahu itu adalah satu-satunya jalan yang tepat dan satu-satunya jalan yang benar untuk bisa keluar dari situ ya. Nah, di sini ada metode yang kita pakai untuk kita merilis emosi. Nama metodenya disingkat jadi filter, FILTER ya. Jadi biar gampang gitu ya bang ya. Filter. Nomor 1 F. Udah kayak guru SD aja nih gitu ya bang ya. Iya, diejain.
Ya. Tapi ini kemungkinan nggak bisa sampai selesai ya teman-teman ya, karena kita akan langsung ke tanya jawab aja. Itu sekarang udah jam 9.43. Kita buat cepat aja ya. F nomor 1 adalah formulasikan emosi. Ya. Jadi kita formulasikan emosi. Yang pertama dengan cara apa? Memformulasikan emosi dengan cara kita identifikasi, ya. Terus habis kita identifikasi kita akui, gitu, ya. Emosi kita lagi apa nih sekarang? Sedih. Sedihnya karena apa? Ya. Sedihnya karena dihianatin temen, gitu. Tulis tuh sama kita, ya. Jangan sampai tidak tertulis teman-teman, ya. Di WhatsApp kirim ke diri sendiri, silahkan. Kenapa bilang WhatsApp ya? Karena itu paling sering dipakai ya bang. Ya, nggak usah ditulis di story ya, jangan ya. Ya nggak, jangan. Oke. Karena ya khawatir kita juga ya. Selain karena Ain juga memang ketika kondisi hati diketahui oleh orang lain, dia tidak lagi menjadi milik kita. Itu. Ya, kita formulasikan emosi. Yang pertama kita identifikasi. Ya, kita identifikasi. Ini apa? Ya, ini tuh apa? Gitu. Oh, ini adalah rasa sedih karena, dan ini sakit karena kita dihianati oleh sahabat kita, gitu ya. Setelah itu kayak gimana teman-teman? Setelah itu kita kasih angka, ya, dari 1 sampai dengan 10. Berapa besar rasa sakitnya? 1000 katanya. Kayak gitu kan. Apakah angkanya harus tepat? Nggak usah. Kita ukur aja pakai intuisi. Ya, nggak usah dihitung pakai matematika. Rumusnya gimana? Jangan. Ya, itu mau jadi bikin masalah baru lagi, gitu kan? Gitu ya bang. Aku buat dari kita sendiri. Berat nih ya Allah, berat. Pokoknya tadi ya, nggak usah sok kuat. Kalau emang ternyata ini ada di angka 10 lah. Kita tulis di situ. Sakit banget ya Allah ini. Sampai bikin sesak, ya. Sampai bikin susah move on. Tulis di situ. Atau kemudian kalau angkanya, oh ini masih di angka 7 sih. Allah ini sakit banget, tapi saya masih bisa menampilkan senyum di wajah saya, misalnya kayak gitu. Ya. Tulis sama kita. Pokoknya kita identifikasi ya, sedetil mungkin. Kalau perlu, misalnya kenapa kita sakit karena dihianati sahabat itu ada banyak penjelasannya, tulis aja detail. Ya, misalkan 1, karena saya merasa dia adalah orang terdekat sejauh ini, tapi saya sudah mencoba memahami dia, cuma dia ternyata tidak memahami saya, kayak gitu. Boleh kita tulis, kita identifikasi. Karena masalah yang tidak diurai itu akan terkesan besar. Padahal pada kenyataannya bang, seringkali masalah kita cuma 1, tapi karena tidak diurai, jadi dia kayak gede banget teman-teman. Tolong dong, lagi banyak banget masalah gitu ya. Emang masalahnya apa aja? Ini, terus dia ceritakan banyak banget ceritanya itu ya bang ya. Ternyata pas kita urai poinnya cuma 3. Dan ternyata dia setuju. Oh iya ya, ternyata cuma 3. Karena apa? Karena masalahnya tidak pernah diformulasikan teman-teman. Tidak pernah kita identifikasi, ya. Tapi kalau masalahnya kita identifikasi, ternyata tidak sebanyak itu. Berat, pasti berat. Tidak pernah ada masalah yang membuat kita depresi kalau dia tidak berat. Itu ya. Terus makanya itu tadi, setelah kita tahu pun masalahnya apa, kita berikan label, levelnya berapa, ya. Jangan cuma migacoan aja yang pengen level, ya enggak? Gitu ya, ada sponsornya nggak bang Megacoan? Belum ya. Ya nggak, gitu kan. Masalah kita juga harus kita kasih level teman-teman, supaya kita waras. Karena ketika dia tidak terlihat bikin kita makin stres. Sesuatu yang orang itu seringkali itu ketika bingung itu bukan karena dia tidak tahu, cuma karena dia tidak nyaman. Tapi karena tadi ya, ketidaknyamanan itu juga tidak pernah diidentifikasi sih. Ya, saya benci banget sama suami saya misalnya ya. Padahal kalau kita identifikasi bencinya karena apa, jadi jelas
Dan kemudian kita masih bisa mengidentifikasi masih mungkinkah rasa sayang itu muncul gitu. Kebaikan-kebaikannya juga kita identifikasi. Cuma itu tadi, seringkali kalau hati kita sudah rusak, kita suka lupa kebaikan orang lain. Itu ya. Nah makanya ini penting untuk kita identifikasi. Atasan toksik kita identifikasi juga. Itu ya. Itu tadi. Jadi yang pertama itu formulasikan emosi kita, ya, dengan yang pertama mengidentifikasinya. Yang kedua kita akui, ya, oh ya Allah ini saya sedang punya masalah ini, gitu. Ya Allah hari ini hati saya lagi kecewa banget ya Allah, ya, dan ini lumayan lukanya. Semoga istighfar ini bisa mengobati saya. Atau ketika pun kita merasa ya Allah hari ini sebenarnya saya sudah beristighfar tapi ini masih terasa sakit. Nggak apa-apa, kita akui aja terus gitu ya, kita akui terus. Pertama itu ya, F yang pertama adalah formulasikan emosi kita dengan cara kita identifikasi dan juga kita akui gitu. Terus yang berikutnya adalah I ya, inversi fisik ya. Apa yang dimaksud dengan inversi fisik? Ini kan ada hadis ya teman-teman. Kata Rasulullah, kalau kita lagi marah nih, emosi udah mulai berkecamuk nih ya. Emosi udah mulai berkecamuk. Kalau kita lagi berdiri, maka duduklah. Kalau kita lagi duduk, maka rebahan. Iya enggak? Nah, kalau kita berbaring atau rebahan itu masih nggak cukup juga, ya, maka kemudian basuhlah ya hati kita dengan air wudhu. Gitu. Ini adalah sebuah teori dalam psikologi namanya inversi fisik. Gitu Bang. Jadi kita mengubah itu semuanya. Nanti ada lagi teori yang lain ketika memang kemarahannya itu sudah sampai membuat kita lupa diri ya. Kesadaran kita sudah mulai agak kurang gitu di situ, karena mungkin bisa jadi ada gangguan-gangguan mentalitas ya. Tapi kita bahas yang ini dulu ya. Jadi berdiri, kita duduk, tarik napas ya yang lembut gitu kan ya, sambil kita istighfar gitu kan. Nanti kalau emang nggak cukup juga kita boleh rebahan gitu. Kalau bisa sampai ke bawah tidur nggak apa-apa, yang tenang gitu kan. Nah kalau masih nggak bisa juga, maka kemudian berwudu lah. Nanti ditambahin lagi. Kalau emang nggak bisa juga berwudu, maka sholatlah 2 rakaat. Gitu ya. Nah, jadi kita berubah. Nanti dalam yang lainnya lagi, misalnya ya, ketika sudah sampai pada kesadaran yang sulit untuk bisa kita atur, maka inversi fisiknya itu kita menggunakan indera kita. Secara indrawi kita memainkan perannya. Kita ambil barang-barang terdekat kita. Kalau di sini berarti kita sentuh rumput, seperti apa teksturnya. Alihkan fokus kita pada apa yang bisa terasa kita sentuh itu. Gitu ya. Atau ada anak kita di dekat kita, kita alihkan, kita rangkul, kita pegang mukanya, wajahnya. Terus kita kenali detail fisiknya seperti apa. Yang terdekat aja ya. Air di sini, botol minum, ya, detail fisiknya. Kemudian kita kenali, oh dia halus, ada kasar di bagian atasnya, kayak gitu. Itu cara kita menginversi fisik, mengalihkan, ya, berpindah. Itu teman-teman. Kalau lagi di kantor kayak gimana? Kalau emang lagi kesel banget, kita udah buka kerjaan juga ya, udah buka office gitu di situ, masih nggak bisa konsentrasi, ya, lagi duduk. Ya enggak? Kita berdiri dulu sejenak, kita busungkan dada kita, tarik nafas. Tuh kan? Ambil minum silahkan. Minumnya pelan-pelan ya, jangan kayak orang kehausan 7 tahun. Ya enggak? Pelan-pelan, nikmati seteguk-seteguk gitu. Biarkan indera kita berperan di situ. Sambil kita beristighfar. Gitu. Itu cara kita merilis emosi, teman-teman. Terus, yang berikutnya adalah ngunyah. Ya. Gitu. Ada yang dikunyah, kalau bisa yang cuy-cuy ya, yang kenyal-kenyal, gitu. Jangan daging teman kita gitu kan ya, ya kan. Ini dia lumayan kan gemuk gitu kan, ya, gitu.
permen karet lah, ya enggak? Karena pada saat kita ngunyah itu mengeluarkan hormon ya Bang ya. Gitu. Kalau kita lagi makan itu hormon bahagia keluar. Ya. Itu. Makanya orang zaman dulu mah suka kayak gitu. Ih, dia mah kurusan berarti hidupnya susah gitu ya misalnya kan. Ih, dia mah gemukan oh berarti bahagia gitu. Kadang-kadang nggak salah juga sih. Ya enggak? Gitu. Karena memang makan itu memberikan hormon bahagia buat kita. Ya, jadi ada yang kita kunyah, gitu. Ada yang kita rasa untuk mengeluarkan enzim tertentu yang membuat kita bahagia, gitu. Oke. Yang ketiganya adalah L, ya. L itu adalah lirihkan istighfar dan doa-doa positif, gitu. Ya. Lirihkan istighfar, doa-doa positif dan juga afirmasi positif ke kita, ya. Dan di sini tadi tuh buat kita mah kalimat thayyibah kalau bisa jangan cuma di lidah, ya, tapi udah nyampe pikiran, udah nyampe ke hati, udah nyampe ke perilaku, ya enggak? Istighfar sambil nampar orang itu bukan istighfar, ya. Istighfar dengan mulut berteriak kayak tadi yang contohin, astagfirullah, itu bukan istighfar, ya. Sama juga, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Kadang gitu juga Bang, Allahu Akbar, nah bandel banget gitu kan ya. Itu bukan takbir. Ya. Tidak ada rilis emosi di situ, teman-teman. Rilis emosi, melepas emosi itu bukan berarti kemudian kita melampiaskan kemarahan ya. Melampiaskan kemarahan itu buruk, teman-teman. Ya. Tapi kita melepaskan kemarahan, emosi itu ada caranya ini dengan cara-cara yang seperti ini. Apakah langsung manjur? Enggak lah, apalagi kalau kita pribadi yang emosional ya. Butuh waktu, butuh belajar, tapi worth it. Gitu. Karena butuh pengulangan. Ya. Jadi misalnya seperti ya Allah bersihkanlah hati saya dari beban-beban sakitnya. Ya, dari beban menahan rasa sakit dihianati gitu. Ya, atau dari residu emosi yang terus mengotori hati kayak gitu teman-teman. Jadi kita beristighfar itu dengan bahasa yang kita pahami agar hati kita juga paham. Ya, jadi sambil istighfar pakai kalimat thayyibah, hati kita juga menerjemahkan itu dan tambahin. Ya, tadi kan yang pertama kita udah ngasih tahu ya bagaimana kita memformulasikan emosi kan. Nah yang sekarang kita mengistighfarinya, termasuk ketika kita tidak sanggup. Nanti itu masuk ke bab yang berikutnya ya, ke ini yang berikutnya ya, poin berikutnya. Yang keempat adalah tafwid, ya, FAFWID, tafwid. Tafwid itu artinya kita berserah total. Karena memang itu adalah prinsip paling utama dari Islam. Gitu teman-teman. Ya. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena dia bukan cuma sekedar ngasih tahu ke kita. Tujuannya itu bukan ada orang meninggal terus kita kayak gitu. Tapi sebenarnya dia itu adalah pengokoh jiwa kita. Ketika ada orang meninggal kita bacakan itu adalah evaluasi diri bahwa kita pun akan meninggal. Ketika kita ada orang sakit kita bacakan doa ini, itu adalah evaluasi diri bahwa kita pun nanti suatu saat akan sakit juga. Dan semua bentuk rasa sakit dan musibah itu kita kembalikan kepada Allah. Gitu teman-teman. Jadi berserah total dalam agama kita bukan berarti kita pasrah diam aja, bukan. Tetapi karena kita tahu Allah Maha Kuat, Allah yang menciptakan masalah, Allah juga yang akan mengambilnya dan memberikan kita solusi terbaik. Gitu. Jadi kepasrahan itu justru adalah tanda bahwa kita kuat menghadapi itu. Ya. Arahnya tuh ke situ, teman-teman. Dan itu namanya dalam konteks ya psikologi penyerahan total kepada zat yang jauh lebih kuat. Ya, dalam agama kita dikenal dengan nama tafwid. Tapi dalam istilah psikologi yang itu tadi gitu, penyerahan total. Ya, dan itu sangat luar biasa. Kalau orang sudah sampai berserah kepada Allah itu, wah itu udah yang paling epic lah ya, udah ultimate. Gitu. Terus yang berikutnya
Yang berikutnya tadi setelah T berarti E ya. Yang E ini kita evaluasi hikmah dan ibroh yang kita dapat. Ya, nanti akan melahirkan husnuzon. Itu. Jadi yang terakhir adalah E, kita evaluasi hikmah ibrohnya apa gitu, apa yang kita dapat. Ya, kenapa ini terjadi sama saya? Kita telaah dulu apa yang Allah pengen ketika saya mendapatkan ujian seperti ini. Ya, kekuatan apa yang bisa kita dapat gitu dari ini semuanya. Kita telaah hikmahnya, ibrohnya, mungkin bisa kita tanya ke orang yang punya keilmuan ya, agar kemudian kita juga bisa dapat poinnya, karena tidak pernah Allah menurunkan sebuah ujian kepada manusia selain untuk membuat kita kuat dan selain untuk membuat kita bahagia, teman-teman. Jadi sebenarnya ujian itu ya, dia adalah pintu pertama kita menuju kebahagiaan yang lebih besar kalau pikiran kita terbuka. Ya, itulah kenapa kita harus bisa nyari hikmahnya nih. Kan kayak tadi tuh ya Allah ini udah sampai perjalanan asmara kagak nemu titiknya gitu kan ya. Berarti apa nih hikmah di balik ini? Apa nih ibroh di balik ini? Gitu ya. Ya Allah, anak saya seperti ini, apa hikmah di balik ini? Apa ibroh di balik ini? Gitu. Ya, jadi itu kita ambil. Dan tadi ya, kalau emang kita tidak merasa sanggup, kita minta orang lain untuk membantu kita, terutama orang yang paham, yang hatinya jernih, yang punya kebijaksanaan. Itu. Yang terakhir R, ya. R itu kita rilis dengan maaf, ya. Ini adalah the ultimate release. Ya, udah yang paling ultimate. Ya, maaf. Dan maaf kita itu yang paling pertama untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Kalau kita masih membenci orang, kita maaf ke diri kita sendiri karena kita belum bisa benar-benar memaafkan orang tersebut. Masih terasa sakitnya. Kita tetap minta maaf ke diri kita sendiri atas ketidaksanggupan kita. Ya, jangan memelihara kebenciannya. Ya. Beneran teman-teman, capek ya. Gitu. Capek. Memelihara kebencian itu capek dan tidak pernah ketemu dengan ujungnya. Karena dendam itu akan terus-terusan hadir menggerogoti kita. Gitu. Jadi ketika hati kita belum bisa, kita memaafkan diri kita sendiri dulu. Kita memaafkan orang lain itu dalam beberapa situasi tertentu bukan karena orang tersebut layak untuk dimaafkan. Ya. Bisa jadi demikian kan ya. Emang orang-orang tertentu dengan akhlak yang buruk itu bukan berarti mereka layak untuk dimaafkan, teman-teman. Tetapi karena apa? Karena hati kita pantas mendapatkan kedamaian. Jadi maafin itu bukan tentang orang tersebut, tapi tentang saya, tentang aku, gitu. Karena kita adalah orang yang paling pantas mendapatkan kedamaian. Setelah semua hal, setelah apa yang mereka lakukan, setelah rasa sakit itu muncul, maka kemudian kita memilih untuk memaafkan mereka, memaafkan situasi, bukan karena orang tersebut pantas, tapi karena memang orang seperti kitalah yang pantas untuk mendapatkan kedamaian dan hidup yang nyaman. Gitu teman-teman. Ya. Jadi sebelum tidur terutama ya, jangan pernah tidur dengan memendam emosi negatif, teman-teman. Karena ini akan menjadi attitude, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi memori jangka panjang buat kita. Ya. Termasuk ke anak kita juga sama ya. Ajarkan anak kita untuk memaafkan. Nah, hari ini ketemu apa gitu kan ya. Oh ya oke, kalau gitu yuk kita maafin yuk nak gitu. Termasuk ke diri kita juga. Jangan pernah tidur dengan emosi negatif ya teman-teman. Karena pada saat tidur itu kan memori kita lagi dipindahin tuh ke alam bawah sadar, ke memori jangka panjang. Hari ini kita ketemu hal-hal yang nyebelin ya. Ketemu si A nyebelin, ketemu si B nyebelin. Tapi kalau ada 10 orang nyebelin kita temuin, berarti kita yang paling nyebelin. Ya, karena orang baik mah biasanya tidak mudah membenci orang. Gitu. Ya. Ada orang, ya Allah saya diperlakukan ini
saya belum bisa melupakan sih, tapi saya udah maafin ya Allah. Karena apa? Karena Engkau. Karena saya ingin hati saya damai. Ya. Dan juga jangan pengen langsung tadi ya. Kita hanya disuruh maafin, bukan suruh ngelupain. Urusan ngelupain urusan Allah ya. Jadi kalau kita belum bisa lupa nggak apa-apa, karena emang manusia mah begitu. Ya. Kita belum akan benar-benar lupa. Butuh waktu, butuh proses. Gitu. Nah, jadi poinnya sebelum tidur rilis. Lepasin semuanya gitu. Ya Allah, tadi pas ikut pengajian ada yang ngambil sendal saya ya Allah gitu. Oh sini mah enggak, insya Allah ya, sini orangnya baik-baik semua ya enggak ya, kayak gitu ya. Tadi waktu Jumatan ya sepatu hilang sebelah gitu. Padahal kalau dia pengen suka kenapa nggak diambil semuanya aja ya. Ngambilnya sebelah doang gitu kan. Ya, jadi poinnya itu teman-teman, jangan pernah tidur dalam kondisi hati sedang memendam luka. Itu ya, lepasin. Meskipun kita harus nangis. Ya Allah, saya masih sakit banget ya Allah gitu. Tapi saya tidak mau ini menjadi hal yang buruk. Karena nanti kalau kita kayak gitu, itu akan kemarahan kita itu akan menjadi karakter teman-teman. Ya, makanya usahain lepasin itu sebelum tidur. Ya. Termasuk ke anak kita. Nah hari ini ketemu apa? Nah hari ini kamu gimana? Nah di sekolah kayak gimana? Gitu. Ajarin mereka untuk memaafkan. Kayak gitu. Kalau bahkan sama suami ya sama istri, ketika pun misalnya mereka yang salah, minta maaf. Gitu ya. Gak usah nyebutin yang lain ya teman-teman ya. Minta maaf yang tulus adalah minta maaf yang tidak ada pembelaan. Ya. Itu. Neng, minta maaf ya. Hari ini begini-begini. Abisnya Neng tadi begitu sih. Nah itu berarti belum tulus. Udah minta maaf aja. Neng minta maaf. Tadi Neng bentak nih. Soalnya tadi gitu sih. Waktu Neng lagi susah. Nya malah diem aja gitu ya. Nah berarti itu belum tulus. Kecuali kalau pasangan kita nanya baru kita jelasin. Ya. Orang tidak akan enak gitu ya ketika minta maaf Andre, minta maaf ya Andre ya. Kalau begitu aja nanti kan orang tuh akan bertanya, justru orang evaluasi diri, tiba-tiba minta maaf, emang salah apa gitu kan Andre ya. Di situ baru kemudian Andre nanya. Dan itulah ketulusan ketika Andre nanya, oh iya saya tadi gini sih Andre gitu. Ya. Tapi kalau nggak nanya jangan teman-teman. Itu ya. Jadi untuk kesempatan kali ini barangkali hanya itu yang bisa sampaikan ya teman-teman. Silahkan bertanya, berdiskusi ya. Dan materi ini masih ada banyak. Jadi itulah kenapa membuat filosofi hati ini dia berepisode ya. Karena nanti bab hati itu memang sangat panjang sekali ya pembahasannya. Apalagi ini selalu kita korelasikan dengan kondisi psikologi kita dan juga kondisi kekinian ya zaman sekarang gitu kan. Anak mudanya yang kesabarannya setipis tisu ya nggak? Nah gitu. Masya Allah ya. Itu saja barangkali yang kita sampaikan. Walau alam bisawab, silahkan kita buka sesi tanya jawab atau mau ngasih door prize dulu nih? Serantum lah. Tanya jawab dulu kali ya teman-teman.